Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Kami harap anak-anak dalam keadaan sehat. Anak-anak tentunya juga tetap setia berada di rumah, rajin olahraga, rajin membantu orang tua kan? Dan tentunya anak-anak rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Jika anak-anak keluar rumah, pakai masker ya. Anak-anak, saat ini kita akan belajar bersama mengenai pecahan. Semoga melalui pembelajaran pecahan ini, anak-anak dapat memahami berbagai bentuk pecahan Dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, sebelum kita belajar pecahan, kita perlu memahami apa itu pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Anak-anak, ibu di sini mempunyai 2 telur. Telur ini akan ibu bagi masing-masing menjadi 2. Yang pertama akan ibu potong menjadi 2. Yang kedua juga akan ibu potong menjadi 2 bagian. Telur yang pertama, 1 telur dipotong menjadi 2, tetapi bagiannya tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Sedangkan telur yang kedua, ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Telur 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar disebut dalam pecahannya 1/2. Tetapi telur 1 dibagi 2 sedangkan bagiannya tidak sama, tidak bisa disebut menjadi pecahan 1/2. Karena dalam pecahan itu dalam pembagiannya harus sama besar. Nah, anak-anak, sudah jelas ya tadi. Nah, Bu Wi tadi sudah membagi telur yang 1 ya, yang 1 tadi dibagi menjadi 2 bagian tetapi tidak sama besar. Kemudian yang satunya ya, ini dibagi sama besar. Artinya tadi 1/2 itu sama dengan setengah atau bisa disebut separuh. Nah, anak-anak, selain praktek dengan telur, ini sekarang Budian punya kertas lipat ya. Jadi selain makanan juga bisa dengan kertas, dengan kayu atau dengan lain sebagainya. Nah, ini Budian punya kertas ya, 1 utuh. Budian ingin membaginya menjadi 4. Nah, di sini kita akan membagi dengan sama besar. Ini karena kertas lipat maka bisa Budian lipat. Budian lipat. Nah, kalau sudah, Budian akan potong. Ya, dari 1 tadi sudah menjadi 4 ya, sudah menjadi 4. Nah, dari 1 sudah menjadi 4. Nah, 1 bagian ini disebut 1/4 karena merupakan 1 bagian dari 4 keseluruhan. Nah, sekarang Pak Is akan mengambil 2 potong dari 4 potong tadi ya. Nah, ini berarti yang 2 potong atau 2 bagian ini menunjukkan pecahan 2/4 ya. Menunjukkan pecahan berapa? 2/4. Kalau dari 1 yang dibagi 4 tadi, Bu Wiwi juga mengambil 3 bagian. 3 bagian dari 4, berarti pecahannya adalah 3/4. Nah, kalau keempat-empatnya ya, jadi 4 bagian. Nah, keempat-empatnya kita harus saja ya. Nah, kalau keempat-empatnya ini menjadi bagian yang utuh ya. Jadi bagian utuh 4/4.
Per itu artinya dibagi. 4 dibagi 4 berarti artinya 1 ya. 4/4 artinya 1 ya, menjadi bagian yang utuh. Ya, anak-anak, gampang ya cara membagi suatu benda atau suatu kertas, suatu makanan kita bagi dengan pembagian yang sama. Nah, anak-anak melalui pembelajaran ini, anak-anak bisa mempraktekkan di rumah dengan memakai barang-barang di sekitar rumah anak-anak. Misalnya mau membagi roti, mau membagi apel kepada temannya, Pizza supaya juga bisa ya Pak pizza juga bisa, Bisa, ya, bisa. supaya dibagi sama besar, maka tadi anak-anak sudah paham bagaimana cara membaginya sama rata, ya. sama Ini besar, ya. sama besar, sama rata sehingga adil, begitu ya. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak lebih pandai untuk membagi sesuatu dengan adil. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pecahan senilai. Oke, anak-anak sudah siap? Ya. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai itu? Anak-anak pastinya ingin tahu kan? Nah, coba perhatikan. Cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, anak-anak jelaskan. Nah, sekarang apa itu pembilang, apa itu penyebut? Mari kita simak. Pembilang adalah suatu bilangan atau angka yang akan dibagi. Kemudian penyebut adalah pembagi suatu bilangan. Nah, sekarang coba perhatikan angka pecahan 3/5. 3/5. Nah, 3/5 itu bisa dipahami dengan 3 dibagi 5. Nah, tadi pembilang itu adalah suatu bilangan atau angka yang akan dibagi. Nah, maka dari itu perhatikan lagi 3/5 ini ya, kita lihat angka 3. 3 ini adalah bilangan atau angka yang akan dibagi. Maka dari itu 3 ini bisa dinamakan pembilang. Nah, kemudian yang angka 5, karena 5 ini tadi sebagai pembagi suatu bilangan, maka 5 ini bisa dikatakan dengan penyebut. Nah, jelas anak-anak ya, antara pembilang dan penyebut sudah bisa membedakan ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Coba Pak Guru ambil contoh bilangan 3/4. Nah, 3/4 ini senilai dengan bilangan berapa? Dengan pecahan berapa? Mari kita simak. Nah, bisa kita kalikan dengan bilangan 2. 3/4. 3 ini kita kalikan 2. 4 juga kita kalikan dengan 2.
Karena tadi caranya yaitu mengalihkan penyebut dan pembilang atau pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Maka dari itu 3/4, pembilangnya 3 kita kalikan 2, penyebutnya 4 kita kalikan 2. Maka dari itu hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 3/4 senilai dengan 6/8. Kita coba lagi, 3/4 akan senilai dengan berapa lagi? Kita kalikan dengan 3. Ini 4 juga kita kalikan 3. Nah, berapa anak-anak? 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 3/4 senilai dengan 9/12. Coba kita tulis sekali lagi. Kita coba 3/4 sama dengan, kita kalikan 3 kita kalikan 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8 sama dengan 9/12 sama dengan 12/16. Jelas ya anak-anak ya untuk menentukan pecahan senilai. Kemudian dengan cara membagi. Nah, coba perhatikan contoh lagi. Kita ambil contoh 12/18. Ini akan senilai dengan berapa? Kita bagi sekarang. 12 kita bagi dengan 2. 18 juga kita bagi dengan 2. Sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. 18 bagi 2 sama dengan 9. Jadi 12/18 senilai dengan 6/9. Dan contoh lagi 12/18 itu kita bagi dengan 3. Nah, berapa anak-anak? 12 dibagi 3 sama dengan 4. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi 12/18 senilai dengan 4/6. Satu lagi, 12/18 kita bagi dengan 4. Berapa coba? Kita bagi dengan 6. Bisa ya, bagi dengan 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi 12/18 senilai dengan 2/3. Ya, kita tulis di sini. Jadi 12/18 senilai dengan 6/9 sama dengan senilai lagi dengan 4/6 senilai lagi dengan 2/3. Nah, jelas anak-anak? Nah, saya minta anak-anak tetap belajar supaya anak-anak lebih paham lagi. Silahkan berlatih
ya, jangan malas untuk berlatih. Supaya kamu lebih pandai, silahkan mencoba menentukan pecahan senilai dengan latihan di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, sekarang kita belajar menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan, anak-anak harus bisa pembagian. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah ke bentuk pecahan yang lebih kecil ya. Jadi menyederhanakan itu sama saja pecahannya dijadikan pecahan yang senilai tetapi angkanya lebih kecil ya. Nah, di sini Budian sudah ada 2 soal ya. Yang pertama 9/18. Ini kita ubah ke pecahan yang lebih kecil dengan membagi pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama ya. Nah, coba kita pikirkan. 9/18 jika dibagi 1 masih menghasilkan angka yang sama, berarti tidak kita bagi dengan angka 1. Kalau dibagi dengan angka 2 ya, 9 dibagi 2 tidak bisa ya. 18 dibagi 2 bisa ya. Tetapi itu berarti tidak bisa kita membagi 9/18 dengan angka 2, berarti tidak bisa. Lanjut, kalau angka 3 bagaimana ya? 9/18 dibagi 3 ya, dibagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 bisa, 18 dibagi 3 oh bisa juga. Berarti kita menggunakan angka 3. Kita tulis ya anak-anak, 9/18 sama-sama kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6 ya. Nah, sekarang 3/6. Apakah 3/6 itu masih bisa lebih sederhana lagi? Oh, bisa. Dibagi angka berapa anak-anak? Dibagi 2? Tidak ya, dibagi 3. Betul. Berarti 3/6 kita sederhanakan lagi ya. 3/6 kita bagi dengan angka 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, 1/2 atau setengah, apakah masih bisa sederhana lagi? Tidak bisa. Berarti 9/18 jika disederhanakan menjadi 1/2 ya. Seperti ini ya. Atau jika anak-anak bisa langsung 9/18 saya bagi berapa ya? Oh, saya bagi 9. Misalnya anak-anak bisa langsung membagi 9, ya boleh ya, juga boleh. Tetapi dengan cara yang ini langkah per langkah juga boleh ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. 18/24 dibagi dengan angka 2 ya. Pembilangnya 18 dibagi 2 bisa, 24 dibagi 2 juga bisa ya. Kita bagi ya dengan angka 2 dibagi 2 dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 9/12. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya, bisa. Kita bagi angka berapa ya? Dibagi 2? 9 tidak bisa dibagi 2. Dibagi 3? Bisa. 12 dibagi 3 juga bisa. Jadi kita bagi dengan angka 3. Ya, 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi 18/24 itu sama dengan 3/4. Apakah 3/4 bisa lebih sederhana lagi? Tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi 18/24 sama dengan
3/4. Seperti itu anak-anak cara menyederhanakan pecahan. Terima kasih. Anak-anak, Bapak Ibu Guru berharap tetap semangat selama belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua di rumah. Saat ini kami juga berharap anak-anak dapat menerapkan kebiasaan baru. Misalnya, setiap kali anak-anak selesai beraktivitas, anak-anak harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Jika anak-anak hendak keluar rumah atau anak-anak sedang sakit, anak-anak harus memakai masker. Ingat juga anak-anak juga harus senantiasa makan makanan bergizi dan olahraga secara teratur meskipun olahraganya dilakukan di rumah karena kita harus tetap menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan. Harapan kami, anak-anak dan keluarga tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.